Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Taqwa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita berada di penghujung daripada bulan Sya'ban, 19 Sya'ban, yang insyaallah tidak lama lagi, lebih kurang 11 hari saja lagi, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang senantiasa ditunggu oleh seluruh umat Islam dari segala penjuru negeri, dari segala zaman, dari segala suku, ras dan budaya, senantiasa menunggu bulan yang mulia ini. Karena begitu agungnya bulan mulia ini, sehingga Rasulullah SAW pun berpesan kepada kita, hendaklah senantiasa kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan yang mulia ini. Apa saja persiapan yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan bulan yang mulia ini? Yang pertama adalah persiapan diri kita, persiapan mental dan pikiran kita, membersihkan jiwa kita yang kita sebut dengan tazkiyatun nafs, pensucian diri. Sebelum kita memasuki bulan yang mulia ini, hendaklah kita menyucikan diri kita, membersihkan pikiran kita. Karena puncak masalah sebenarnya berada di dalam pikiran kita. Ketika pikiran kita ini berisi hal-hal yang negatif, maka yang keluar adalah hal yang negatif. Kalau pikiran kita ini rusak, maka yang keluar pun adalah hal yang rusak. Kalau pikiran kita ini kotor, maka hal yang keluar pun adalah kekotoran atau sampah. Maka seseorang tergantung daripada apa yang dia fikirkan. Maka orang-orang saleh pada zaman dahulu, mereka berusaha untuk memperbaiki akal dan pikiran mereka. Karena akal pikiran yang bersih akan membawa kepada kebersihan. Akal pikiran yang jernih akan membawa kepada kejernihan. Akal pikiran yang baik akan membawa kepada kebaikan. Maka tentunya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah, serta menjaga silaturahmi dengan sesama. Ini hal yang paling penting yang harus kita lakukan. Jangan pernah kita memutus hubungan silaturahim, apalagi suka mengadu domba. Karena dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menyebutkan, yattali'un nas, yattali'ullah azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi Sya'ban fayaghfirullahu li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah akan memperhatikan semua hamba mulai dari pertengahan nisfu Sya'ban itu. Jadi mulai pertengahan nisfu Sya'ban ini Allah sudah melihat ini, siapa orang yang akan sukses Ramadannya, siapa yang tidak. Siapa yang Ramadannya akan menjadi sia-sia, siapa yang mendapat kemenangan dari Ramadan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memperhatikan semua hambanya mulai daripada malam nisfu Sya'ban. Kemudian fayaghfirullahu li jami'i khalqi, maka Allah akan mengampuni semua dosa hamba-hambanya itu. Orang yang bersungguh-sungguh di malam nisfu Sya'ban itu,
orang yang bersungguh-sungguh di setengah akhir daripada bulan Sya'ban ini, Allah akan ampuni semua dosa-dosanya, illa limusyrikin aw musyahin, kecuali orang yang mensekutukan Allah dan orang yang suka mengadu domba. Maka Bapak Ibu jamaah takwa yang dirahmati Allah, orang yang senantiasa mensekutukan Allah, masih percaya kepada takhayul, bid'ah, khurafat, percaya kepada dukun, percaya kepada hal-hal mistis dan gaib, umpamanya masih percaya kalau menyambut bulan Ramadan ini harus berkunjung ke rumah ini, harus mendapatkan petuah ini. Kalau masih percaya kepada hal-hal seperti itu, maka dia termasuk daripada orang yang musyrik. Maka apabila masuk Ramadan masih percaya dengan hal-hal yang gaib, umpamanya ada sebagian orang yang menyuci kerisnya atau menyuci yang macam-macam lah, atau supaya mendapat dagangannya mendapat keberkahan sebelum Ramadan ini berkunjung ke makam ini makan macam-macam, Masya Allah. Maka sebelum Ramadan ini Bapak Ibu dirahmati Allah, banyak sekali tanda-tanda kemusyrikan itu akan muncul. Sebelum Ramadan ini banyak orang yang melakukan ziarah. Mohon maaf, ziarah silahkan, tidak ada salahnya dengan ziarah. Mengunjungi kubur, ziaratul kubur itu silahkan. Tetapi apabila ziarah itu membawa kepada kemusyrikan, itu sifatnya haram dan sifatnya sangat-sangat merusak, dan itu adalah dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati-hati, syaitan ini akan senantiasa menggoda dan mengajak manusia di dalam setiap keadaan. Jangankan kita, manusia yang lemah, manusia yang suka tertipu daya, sedangkan sahabat Nabi saja, sahabat Rasul, ada seorang sahabat Rasul yang diriwayatkan seorang yang hafal Al-Quran di zaman Rasul, dia hafal yang senantiasa bersama dengan Rasul, yang dekat dengan Rasul, tetapi akhirnya dalam keadaan matinya mati su'ul khatimah, mati dalam keadaan musyrik, karena dia bersama dengan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab yang akhirnya dibunuh oleh tentaranya Abu Bakar As-Siddiq. Itu sahabat Rasul. Apatah lagi kita adalah manusia biasa yang tentunya sangat mudah terpedaya. Apalagi di musim sebelum menjelang hari raya, menjelang Ramadan ini kita melakukan ziarah kubur, tetapi praktek-praktek kemusyrikan kita pertontonkan, kita lakukan. Seperti mohon maaf membaca umpamanya kemunyan macam-macam dan lain sebagainya, yang menganggap itu sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan faedah. Tidak, yang mendatangkan faedah hanya satu, yaitu senantiasa kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita berdoa dengan diri kita, tidak perlu melalui wasilah siapa-siapa, cukup dengan diri kita. Kemudian tidak melakukan macam-macam, ada yang sampai dimandikan, alat-alat, mohon maaf, alat-alat mungkin dianggap keramat dan lain sebagainya. Hal-hal yang dianggap keramat, dianggap bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan keuntungan, bisa mendatangkan laba dan lain sebagainya. Mohon maaf Bapak Ibu dirahmati Allah, orang menjadi kaya itu mudah, yang menjadi pintar itu mudah, yang menjadi penguasa itu mudah. Tetapi yang sangat harus hati-hati adalah ketika kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah senantiasa mengingatkan kepada kita untuk senantiasa hati-hati terhadap segala macam bentuk kemusyrikan. Maka Allah langsung memperingatkan, Allah akan ampuni semua dosa illa limusyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah, yang senantiasa menjadikan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya Allah tetapi juga percaya kepada selain Allah. Kalau kita lihat di zaman
sebelum Islam datang, orang-orang Quraisy itu juga percaya Allah. Mereka yakin kepada Allah, tetapi mereka yakin juga kepada selain daripada Allah. Yakin kepada batu, yakin kepada benda-benda keramat, yakin kepada segala macam lah. Yang Allah tidak dijadikan satu-satunya sebagai tempat untuk dia meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini landasan kuatnya. Ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian Rasulullah sebutkan wa musyahid, juga Allah tidak suka orang-orang yang suka mengadu domba, ya, yang suka membuat perseteruan, yang suka mengolok-olok, yang suka membuat ketidakbahagiaan di antara sesama. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, penyakit yang paling banyak dirasuki oleh umat manusia sekarang ini adalah penyakit hasad, iri, dengki, namimah, ghibah. Ini adalah penyakit yang luar biasa. Dan penyakit ini sesungguhnya itulah yang membawa kepada kemudaratan. Saya punya banyak jamaah yang curhat serta cerita tentang penyakit yang dia derita yang tak sembuh-sembuh. Setelah kita perhatikan, ternyata permasalahan yang paling utama adalah dari cara aktivitas kehidupannya sehari-hari, yang masih suka hal-hal yang membawa kepada kemudaratan. Namimah, yang suka mengadu domba, yang ketika tidak bahagia, yang mudah saja memutuskan hubungan silaturahmi dan lain sebagainya. Maka ini semua membawa kepada kemudaratan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, tazkiyatun nafs, mensucikan diri, ini adalah perkara yang paling mulia. Selanjutnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari Ramadan ini adalah nilai-nilai kesabaran. Wabashshir sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, syahrul Ramadan syahrus sabar. Bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Bulan yang kita sangat melatih diri kita untuk senantiasa bersabar. Kalau di luar Ramadan mungkin sangat kesusahan bagi kita untuk melaksanakan puasa, tetapi di bulan Ramadan, di samping puasa, di samping menahan lapar dan dahaga, Allah perintahkan juga untuk melakukan amal-amal saleh yang lainnya. Kita bersabar, diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa sabar itu adalah perkara yang luar biasa, dan ini adalah sifat Nabi dan Rasul, sehingga dengan kesabaran itulah yang membuat seseorang menjadi mulia. Kita belajar daripada Nabi Ayyub alaihissalam, luar biasa. Nabi Ayyub alaihissalam itu diuji oleh Allah dengan penyakit 18 tahun namanya Nabi Ayyub itu sakit. Tetapi tidak satu kali pun Nabi Ayyub minta disembuhkan daripada penyakitnya. Saya mulai berpikir, kenapa Nabi Ayyub tidak meminta sembuh daripada penyakit yang dia derita hampir 18 tahun. Ternyata Nabi Ayyub ingin melatih bagaimana kesabarannya ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ujian, maka semakin mulialah seseorang. Semakin berat ujian, maka akan semakin terangkatlah kedudukannya. Nabi Ayyub alaihissalam punya harta yang sangat banyak, sampai hartanya semuanya habis, tak bersisa. Tak cukup hanya di situ, Nabi Ayyub punya anak yang banyak. Bahkan semua anaknya pun mati dalam keadaan sakit. Nabi Ayyub alaihissalam sehat, segar bugar. Kemudian ditimpa penyakit yang sungguh luar biasa lamanya dan beratnya. Orang semua menjauhinya. Orang semua menjauhi Nabi Ayyub alaihissalam. Tetapi Nabi Ayyub tidak pernah mencela, tidak pernah merasa
bahwa Allah tidak adil kepadanya. Nabi Ayub menerimanya. Bahkan sampai istrinya ketika ingin diminta cerai kepada Nabi Ayub karena luar biasa penderitaan yang dirasakan oleh istrinya. Nabi Ayub pun menerima dengan lapang dada. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, inilah yang menyebabkan Nabi Ayub itu diangkat oleh Allah derajat dan posisinya. Maka semakin tinggi seseorang itu diuji dan dia tidak pernah mengeluh daripada semua yang Allah telah tetapkan kepadanya, maka inilah yang disebut dengan sabar. Dan buah kesabaran adalah kemuliaan, buah kesabaran adalah keagungan, buah kesabaran adalah kebahagiaan. Semakin seseorang sabar, maka insya Allah dia akan semakin mulia dan semakin bahagia. Maka kita perhatikan, Ramadan ini adalah bulan kesabaran. Betul-betul kita diuji dengan Ramadan ini, dengan puasa ini, untuk mengangkat derajat kita. Dan ciri khas para nabi dan rasul, biasanya mereka ketika mereka bergembira, mereka memulainya dengan puasa. Seperti umpamanya seperti Rasulullah SAW, ketika hari kelahirannya yang dia lakukan adalah puasa hari Senin. Ketika ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Dzalika yauma wulidtu," kata Rasulullah. Itulah hari aku dilahirkan. Jadi bentuk kegembiraan seorang yang beriman itu adalah berpuasa ketika dia mendapatkan kegembiraan atau kemenangan. Maka sangat jauh berbeda dengan kita. Apabila kita mendapatkan kemenangan, kita berpesta pora, makan-makan, terima, buat pesta, buat acara dan lain sebagainya, potong tumpeng, mendapatkan jabatan, wah itu pesta 7 hari 7 malam. Kalau kita lihat para nabi dan rasul, mereka berpesta dengan puasa. Ketika umpamanya mendapatkan kemenangan, ketika perang Badar itu berada dalam keadaan bulan puasa. Dan ciri khas orang-orang saleh, orang-orang mulia, para nabi dan rasul, mereka ketika mendapatkan kebahagiaan, mereka berpuasa. Seperti umpamanya ketika mendapatkan kemenangan, ketika mendapatkan kemuliaan umpamanya di perang Tabuk dan lain sebagainya, di 10 Muharram itu, kemudian para sahabat pun berpuasa. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, puasa ini adalah ciri khas orang yang beriman. Puasa ini adalah kegembiraan bagi orang yang bertakwa, dan puasa ini adalah bentuk daripada kesyukuran orang-orang yang ingin Allah angkat derajatnya. Semoga kita insyaallah menikmati setiap amal ibadah puasa kita, dan kita berharap agar diberikan oleh Allah ampunan dan kemuliaan di sisinya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.